Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami mewakili Majelis Jemaat akan menyampaikan beberapa hal menyangkut rencana pelaksanaan ibadah di gedung gereja yang sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Majelis Sinode GKP maupun pemerintah Kota Cirebon. Yang pertama adalah setelah kita melakukan ibadah secara online selama kurang lebih 4 bulan, maka mulai tanggal 5 Juli 2020 ibadah akan kembali dilaksanakan di gedung gereja. Tentunya tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Majelis Sinode maupun pemerintah Kota Cirebon. Pada ibadah tanggal 5 Juli 2020 nanti hanya ada ibadah umum saja, yang artinya bahwa ibadah anak sekolah minggu dan pemuda remaja untuk sementara ditiadakan sampai dengan waktu yang akan diumumkan kemudian. Yang kedua adalah protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh rumah ibadah dalam masa new normal adalah sebagai berikut. Yang paling utama, gedung gereja sebelum dipakai untuk ibadah harus disemprot dengan disinfektan yang sudah disiapkan. Dan poinnya terdiri dari 6 poin, salah satunya adalah mulai dari poin pertama, jemaat sebelum memasuki gedung gereja akan dicek suhu tubuhnya. Disarankan kepada jemaat yang sekiranya merasa kurang sehat, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online dari rumah. Dan dihimbau juga kepada orang tua yang memiliki anak berusia 12 tahun ke bawah, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online. Dan juga kepada keluarga jemaat yang memiliki orang tua berusia di atas 60 tahun, dihimbau untuk dapat memastikan bahwa kondisi orang tuanya dalam keadaan baik dan sehat untuk bisa mengikuti kegiatan di luar, teristimewa untuk mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Yang kedua, mengisi daftar hadir. Maksud dari mengisi daftar hadir ini adalah untuk majelis jemaat dapat memantau setiap jemaat yang hadir pada saat ibadah di minggu tersebut. Yang ketiga, pendeta, penatua, dan seluruh anggota jemaat yang hadir dalam ibadah minggu tersebut diwajibkan memakai masker atau face shield selama ibadah berlangsung. Artinya, baik kita menyanyi ataupun menggunakan mikrofon, tetap masker tidak dibuka sampai dengan ibadah selesai. Kemudian yang keempat, jaga jarak duduk yang aman. Anggota jemaat yang hadir dalam ibadah minggu akan diatur letak duduknya. Karena itu, duduklah di kursi yang telah ditentukan. Dan karena ruang gereja kita tidak sanggup menampung lebih banyak sesuai aturan protokol kesehatan, maka bagi jemaat yang tidak mendapat kursi di dalam ruang gedung gereja bisa mengikuti ibadah melalui ruang serbaguna dengan live streaming yang disiapkan. Kemudian yang kelima, amplop persembahan. Disampaikan kepada jemaat agar dapat mempersiapkan persembahannya dalam amplop, agar pada saat begitu tiba di gedung gereja, amplop persembahan tersebut langsung dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan pintu masuk gereja. Kemudian yang keenam, salam usai ibadah. Disampaikan kepada jemaat setelah ibadah selesai tidak ada salam-salaman, tetapi yang ada adalah salam sampurasun yang disampaikan oleh pendeta dan majelis jemaat dari mimbar. Kemudian jemaat dipersilahkan untuk pulang ke rumah dan tidak kumpul di halaman gereja. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan kepada jemaat. Diharap kita semua bisa menjadi perhatian dan kita bisa mentaatinya sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan aman dan baik dan kita semua bisa sehat dalam lindungan Tuhan.
Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami dari Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat untuk periode 2020 sampai dengan 2024 akan menyampaikan progres daripada pelaksanaannya. Yang pertama, setelah melewati tahap sosialisasi, maka tahap berikutnya yaitu pemungutan suara. Dan itu sudah kita laksanakan pada tanggal 14 Juni kemarin dengan disaksikan oleh panitia, majelis, dan wakil jemaat. Adapun hasil-hasilnya adalah seperti yang di samping ini. Inilah hasil-hasil yang didapat dari pemungutan suara kemarin. Hasil-hasil ini adalah pilihan Bapak Ibu semua. Untuk itu, marilah kita doakan agar calon-calon terpilih ini bisa melayani Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Setelah selesai pemungutan suara, maka langkah berikutnya adalah kunjungan kepada calon untuk kesediaannya. Dan rencana kunjungan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni. Tanggal 29 Juni. Untuk itu, kami mohon kesediaan calon untuk berkoordinasi dengan kami kapan bisa menerima kami. Kiranya apa yang kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, 28 Juni 2020 dengan menggunakan tata kebaktian hari Minggu model kedua. Mari kita memuji nama Tuhan. Tuhan Allah hadir.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui dosa-dosa kita, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, kita pandang di laut tenang. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kebaktian saat ini, kami diperkenankan untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah secara online di GKP Bethel Cirebon. Dan kehadiran Tuhan kami boleh yakini melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Kuasa Roh Kudus kiranya Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Kepercayaan Abraham diuji, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana karena akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham bawa kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bau Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, dikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran yang pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kalau kita membaca kisah dalam Kejadian 22, maka sesungguhnya kisah ini bukanlah hal yang baru. Kisahnya cukup klasik. Bahkan sejak sekolah minggu kita mendengar kisah tentang Abraham. Saya tergelitik saat menghayati dan memaknai, seandainya Abraham tidak berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Abraham tidak mau mengorbankan Ishak, anaknya. Kira-kira peristiwanya seperti apa ya? Apakah ia masih bisa disebut sebagai bapak orang percaya? Atau kalau kita coba menyelami lebih dalam lagi, kira-kira suasana hati Abraham pada waktu itu seperti apa ya? Satu sisi ia diminta untuk mengorbankan orang yang dikasihi dan mengasihinya. Karena begitu kasihnya yang begitu besar, rasanya sebagai manusia, dia tidak rela sepenuhnya, tidak ikhlas sepenuh hati. Pasti ada pikiran yang melayang. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pergumulan yang dialami oleh Abraham
bukanlah hal yang sederhana. Pergumulan yang dihadapi Abraham saat diminta untuk menyerahkan anaknya, sesuatu yang tidak mudah untuk diputuskan. Jadi saya teringat khotbah minggu lalu. Kalau untuk mengikut Yesus, kita diperhadapkan pada sebuah situasi, kita mau ikut Yesus atau bertahan di tengah-tengah keluarga. Ikut Kristus harus kehilangan keluarga. Dan minggu di Juni 28, minggu keempat setelah Pentakosta, kembali kita diajak bersama-sama dalam penghayatan dan pemaknaan iman percaya. Sebagaimana tema khotbah yang cukup menarik, not mine, yours. Bukan milikku, tapi milikmu. Berkenaan dengan tema tersebut, apa yang dilakukan Abraham? Kalaupun tadi di awal saya coba mengajak dan menyelami perasaan Abraham, tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang dipertimbangkan. Ia dalam penuh pergumulan untuk memutuskan kalau jika cara pandang yang ada dimiliki oleh Abraham bahwa Ishak itu adalah milik. Kalau Ishak miliknya, maka ia tidak dengan mudah melepaskan. Kalau Ishak itu kepunyaannya, maka persoalan dan pergumulan sebagaimana di muka tadi disampaikan pasti dialami. Namun dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14, begitu mendengar Tuhan berfirman kepadanya, Abraham terkesan tidak ragu-ragu. Abraham terkesan tidak mempersoalkan bahwa saat ia diminta, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lanjutan dari kisah ini, bagaimana Abraham pagi-pagi bangun dan mempersiapkan segala sesuatu dan mengajak kedua bujangnya dan membawa Ishak menuju tempat yang Tuhan tunjukkan. Tidak sedikit pun ada ketakutan dan kekhawatiran. Tidak sedikit pun Abraham ada dalam kebimbangan dan keraguan. Ia melakukan sedemikian rupa apa yang Tuhan perintahkan. Sampai di bagian akhir saat ia harus menuju tempat pengorbanan dan meninggalkan kedua bujangnya, dengan tenang pun ia memikul kayu, membawa Ishak dan mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kurban bakaran. Bahkan saat Ishak bertanya kepadanya bahwa berbagai persiapan untuk persembahan kurban sudah siap, di mana dombanya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan Abraham hendak menunjukkan dalam penghayatan dan pemaknaan iman percaya kita, dan kita belajar melaluinya. Yang pertama-tama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai bapak orang percaya, Abraham memiliki kepercayaan yang bulat, kepercayaan yang utuh. Kepercayaan yang bulat dan utuh ini juga sesungguhnya bagi gereja
terus-menerus dipersiapkan melalui katekisasi. Proses katekisasi sesungguhnya melengkapi dan mempersiapkan setiap orang percaya agar memiliki keyakinan yang bulat, keyakinan yang teguh, sebagaimana Bapak Abraham yang memiliki keyakinan teguh. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk memiliki iman percaya seperti Abraham sesungguhnya menjadi perjuangan setiap orang percaya. Menjadi tanggung jawab gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Oleh karena gereja harus mendampingi umat milik Tuhan untuk memiliki kesetiaan pada iman percaya, untuk memiliki kebulatan iman percaya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu Bapak Abraham tak ubahnya manusia yang lain, memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun pertanyaannya, mengapa ia bisa melampaui, ia bisa melewati pergumulan yang sangat pelik dan berat itu? Terletak dari sudut pandang atau cara pandang Abraham. Benar bahwa Abraham sungguh merindukan anak di tengah-tengah keluarga. Ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga. Walaupun perjuangan untuk memiliki anak tersebut harus melewati tantangan dan pergumulan. Namun ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan berkenan mengaruniakan. Anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga bagi Abraham adalah milik Tuhan, bukan milikku. Tuhan mempercayakan Abraham. Ishak hadir tengah-tengah keluarga, wujud kepercayaan Tuhan kepada Abraham. Diserahkan kepada Abraham. Namun Abraham melihat dan memaknai bahwa Ishak adalah milik Tuhan, punya Tuhan. Sehingga jika sewaktu-waktu diminta kembali, diambil kembali, maka seharusnya tidak perlu ada pergumulan yang dalam. Karena Ishak bukanlah milik, tapi milik Allah. Not mine, yours. Bukan milikku Ishak, tapi Ishak adalah milik Allah. Tatkala Allah membutuhkan, tatkala Allah memerlukan, silakan. Menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, cara pandang Ishak kalau kita coba berlakukan dalam kehidupan kita. Kalau seluruh harta benda apa yang kita miliki, kita belajar dari cara pandang Abraham bahwa itu semua hanya titipan, itu semua bukan milik kita, maka rasanya tidak ada persoalan. Tidak perlu bergumul secara complicated tatkala Tuhan meminta kembali, tatkala Tuhan membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu bukan dalam batas harta atau materi saja bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Demikian juga waktu dan hidup yang sesungguhnya juga milik Tuhan. Sehingga Tuhan tatkala berkenan memanggil, setiap saat kita pun juga harus ada dalam kesiapan dan kesediaan. Hal ini juga berkaitan dengan proses pemilihan penatua, pelayan-pelayan Tuhan. Tentu dalam penghayatan dan pemaknaan Abraham, maka
saat Tuhan meminta waktu kita, tatkala Tuhan membutuhkan kita untuk ambil bagian, untuk menjadi bagian dalam penata layanan jemaat, maka seperti Abraham memiliki keikhlasan dan kerelaan, bahkan menyambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Sehingga saat Tuhan telah tetapkan dan tentukan siapa yang menjadi pelayan-pelayannya, penatua di GKP Betel Cirebon, demikian juga pengawas perbedaan jemaat, kiranya juga menjadi motivasi bagi kita, sebagaimana Abraham memiliki keyakinan, percaya penuh pada Allah, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan bagian dari proses keteguhan iman percaya yang hendak dan terus kita perjuangkan hingga saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sekarang bersyukur, hai hati murutana, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersyafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Hidup yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami orang percaya, sungguh kami sambut dengan penuh rasa syukur. Hidup yang kami tapaki di tengah-tengah dunia sesungguhnya milik Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan hendak menggunakan kehidupan kami untuk menjadi alat, untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, agar kami memiliki keikhlasan dan kerelaan, kami memiliki keyakinan yang penuh, sebagaimana Bapak Abraham telah mengajarkan kepada kami. Kami memohon Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menopang kami saat kami ada dalam posisi seperti Bapak Abraham yang memiliki keikhlasan dan kerelaan, bahkan kesediaan serta ucapan syukur saat Tuhan meminta, memerlukan apa yang dikasihi sekalipun untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa bagi para calon penatua yang kami yakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam diri setiap anggota jemaat dalam memilih mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka pun menghayati panggilan yang telah Tuhan percayakan, sebagaimana Abraham menyambut perintah Tuhan. Kami mau serahkan mereka dalam berbagai persiapan yang dilakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menolong dan menopang. Kami meyakini bahwa ada rancangan yang indah dan terbaik yang Tuhan sediakan bagi hamba-hamba-Mu tatkala Tuhan percayakan mereka untuk menjadi penatua ataupun menjadi anggota pengawas perbendaharian jemaat, agar kemuliaan nama Tuhan dinyatakan melalui penata layanan yang dikembangkan dalam periode kemajelisan tahun 2020-2024. Kami mengucap syukur panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharian jemaat yang telah Tuhan berkati sehingga boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hingga pada penghitungan suara yang selanjutnya akan menunaikan untuk perkunjungan satu persatu. Kami meyakini Tuhan sendiri yang akan menolong dan menopang mereka. Bahkan Tuhan sendiri akan persiapkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik penatua maupun anggota pengawas perbendaharian jemaat, untuk ada dalam kesiapan dan kesediaan sebagaimana Abraham. Kami pun hendak menyerahkan kehidupan persekutuan kami GKP Bethel Cirebon. Cinta kasih Tuhan terus mengeratkan, mengutuhkan, agar kami terus berjuang menjadi gereja bagi sesama. Kami berdoa bagi penatua, anggota majelis jemaat bersama dengan pengawas perbendaharian jemaat yang didukung oleh komisi-komisi dalam menunaikan panggilan mewartakan Injil Kristus melalui berbagai program dan kegiatan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami pun mengucap syukur Tuhan, dari sejak awal jemaat-Mu menyelenggarakan kebaktian online, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami miliki, namun kuasa Tuhan nyata sungguh dalam perjalanan pelayanan kami. Tuhan mencukupkan, Tuhan melengkapi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik. Pada hari ini kami boleh menyelesaikan semua ibadah online oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Kami menyerahkan rencana ibadah di tengah-tengah gereja-Mu secara offline
pada tanggal 5 Juli Tuhan pun menyertai dan memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Tuhan pun menyertai dan memberkati sukacita dan kebahagiaan saudara-saudari kami oleh karena pertambahan usia, kelahiran atau perkawinan, demikian juga keberhasilan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di tengah-tengah studi maupun pekerjaan mereka. Lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka sehingga mereka boleh menaikkan syukur oleh karena cinta kasih dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami pun berdoa dalam berbagai peristiwa, kami berdoa dalam kehidupan persekutuan jemaat di Klasis GKP Bethel Cirebon. Kasih karunia Tuhan menolong dan menopang, menyertai dan memberkati agar kehadiran kami semakin berarti dan bermakna, bahkan pelayanan untuk kemuliaan nama Kristus semakin dapat dinyatakan. Kami berdoa dalam kebersamaan di aras sinode maupun klasis, Tuhan sertai dan berkati. Kami mendoakan pengakhiran pelayanan Bapak Pendeta Yayan di Cigugur dan juga menyambut Pendeta Yanto sebagai pendeta jemaat di Cigugur agar semua dapat berjalan dengan baik. Kasih karunia Tuhan melingkupi dan Tuhan boleh memberkati pelayanan yang baru bagi Bapak Yayan di GKP Bethesda. Demikian juga hikmat dan kuasa Tuhan karuniakan bagi Bapak Pendeta Yanto dalam mengembalakan jemaat-Mu di GKP Cigugur. Tuhan sertai seluruh jemaat GKP Cigugur dalam seluruh keberadaannya. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin dan pemerintah yang terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami mau serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, Kristus Yesus. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tatkala kita diajak bersama-sama menghayati tema Not Mine, Yours, yang berarti apa yang ada dalam hidup kita bukanlah milik kita. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan menginginkan, maka sebagaimana Abraham memiliki kerelaan dan keikhlasan untuk memberikannya. Demikian juga saat kita dipercaya untuk menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayan-pelayannya, kita memberikan waktu kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalanilah hidup ini bersama berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.